Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya agama kita, Islam yang kita cintai ini agama yang sempurna. Tidak ada satu aspek pun dari aspek-aspek kehidupan kecuali pastilah kita dibimbing padanya. Ajaran-ajaran mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya mengajarkan semua itu kepada kita. Setiap kemaslahatan yang membawa kebaikan kita di dunia dan akhirat, pastilah itu diajarkan kepada kita. Sebagaimana pula tidak ada satu kejelekan yang akan mencelakai kita dunia maupun akhirat, pastilah hal itu pula akan dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, salah satu aspek penting dalam kehidupan kita yang karenanya jika kita mentaati Allah dan Rasulnya akan membawa kebaikan, mengantarkan kita kepada kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat kita. Dan ketika perkara ini dilanggar, dilupakan, akan berdampak keburukan, kejelekan yang begitu banyak dunia bahkan akhirat kita, wal'iyadzubillah. Perkara tersebut adalah hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, hubungan antara pemimpin dan yang dipimpinnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati oleh kalian Allah, taati oleh kalian Rasul, dan taati pula oleh kalian pemimpin-pemimpin kalian yang memerintah kalian, selama mereka mentaati Allah dan Rasulnya, selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan kita untuk taat kepada para pemerintah yang memimpin kita, karena memang disitulah kemaslahatan hidup kaum mukminin, bahkan segenap umat manusia. Kalau Allah membuka ayat dengan memulainya, wahai orang-orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud, pasang telinga kalian, karena setelah itu pastilah kebaikan yang kalian diperintah untuknya, atau larangan jelek yang kalian dilarang darinya. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, alaika sam'u wa ta'ah fi mansyatika wa makrahika, fi usrika wa yusrika, wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alaik. Wajib bagimu umat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk selalu taat dan patuh kepada pemerintahmu yang memimpinmu, fi usrika wa yusrik, dalam keadaan kamu sulit ataupun dalam keadaan kamu mudah, dalam keadaan kamu susah ataupun dalam keadaan kamu senang, wa mansyatika wa makrahika, dalam keadaan kamu semangat ataupun dalam keadaan kamu terpaksa. Yang dimaksud di dalam hadis
Kata Imam Nawawi dan yang lainnya, terkadang namanya juga kehidupan. Pemerintah tersebut karena satu dan lain hal yang mereka pandang, menentukan hukum, memberikan aturan-aturan. Terkadang aturan itu sesuai dengan kemauan kita, cocok dengan yang kita harapkan, maka kita senang mentaatinya. Dengan senang hati, dengan semangat menjalankan aturan dan hukum tersebut. Namun ada kalanya, karena satu dan lain pertimbangan, pemerintah menentukan hukum, aturan yang itu tidak kita senangi, tidak sesuai dengan apa yang kita maukan. Dalam tanda kutip bisa jadi itu merugikan kita. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada umatnya, taati mereka saat kamu senang karena aturannya sesuai dengan kemauanmu, ataupun saat kamu terpaksa karena hukum mereka tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, kamu terpaksa mentaatinya. Itu yang Rasul wasiatkan kepada umatnya, tetap taati mereka. Wa atharatin alaika, bahkan saat pemerintah itu cenderung hanya mementingkan kepentingan pribadinya, abai dan melalaikan rakyatnya. Rakyat cemburu, orang merasa dirugikan, mereka dalam kenikmatan hidup, mereka berfoya-foya, keuntungan banyak mereka dapati, sementara rakyatnya sengsara. Dalam situasi seperti itu pun, seandainya terjadi seperti itu, Rasulullah wasiatkan, atharatin alaik, taati tetap pemerintahmu. Sedemikian rupa baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, karena memang dengan ketaatan kepada mereka di situ kemaslahatan hidup. Dengan patuh kepada pemerintah, di situ tatanan sosial kemasyarakatan akan berjalan dengan baik. Tanpa itu yang ada kekacauan, tanpa itu yang ada adalah kegaduhan. Kehidupan tidak bisa didapati dengan baik kecuali kita sebagai bawahan, kita sebagai rakyat mentaati orang-orang yang Allah berikan kepemimpinan itu kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu yang Allah subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya ajarkan kepada kita untuk mentaati mereka, perlu kita ingat bahwasanya ketaatan kita kepada pemerintah yang berkuasa, menghormati mereka adalah bentuk ibadah ketaatan kepada Allah. Bagi seorang muslim ini bukan urusan politik, tetapi ibadah dia, ketaatannya kepada Allah Rabbul Alamin, perkara yang mendekatkan dia kepada Tuhannya, membawa pahala baginya. Setiap amalan pasti ada balasannya, sekecil apapun itu. Kebaikan akan mendapat kebaikan, kejelekan akan memperoleh kejelekan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, di dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, man akrama sultanallahi fil ard akramahullah yaumal qiyamah, wa man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan, menghormati pemerintahnya, dia taati, dia hormati, apapun kondisinya. Karena itu bagi dia ketaatan kepada Allah. Allah yang perintahkan dirinya, Rasulnya yang mengajarkan itu padanya. Dia hormati, dia muliakan mereka di dunia ini. Maka di akhirat kelak di hari kiamat, Allah akan memuliakan dia, karena dia memuliakan penguasa di dunia. Tetapi apabila dia menghinakan penguasa di dunianya, dia benci kepada pemerintahnya, dia musuh kepada penguasa yang memimpin dirinya, maka dia caci maki, dia cela, dia umbar aib-aibnya,
di atas mimbar, dalam tulisan-tulisan, di medsos, teriak-teriak, membongkar dan membicarakan aib-aib pemerintah. Dia hinakan pemerintah di dunia, di akhirat, di hari kiamat Allah akan menghinakan dirinya. Setiap perbuatan ada balasannya. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim yang beriman, yang terpenting bagi dia akhiratnya. Dunia ini sementara, sebentar. Kalaupun dia merasa dirugikan, kalaupun dia merasa kurang mendapat keuntungan, yang dia harapkan balasan akhiratnya kelak. Dia muliakan penguasa, pemerintahnya, yang dia harapkan di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah. Tapi ingat balasannya. Kalau seseorang berani menghinakan mereka, maka siap-siaplah di akhirat Allah akan hinakan dia. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi iktafa. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, hendaklah kita ingat bahwa segala sesuatu itu ada sebab dan musababnya. Tidak terjadi begitu saja. Allah telah menyebutkan di dalam Quranul Karim, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina 'ala ba'd bima kanu yaksibun. Demikianlah kami Allah menguasakan sebagian orang zalim di atas orang zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Artinya dalam ayat ini kita diingatkan adanya pemimpin yang zalim, adanya penguasa yang zalim, itu pasti karena memang yang dipimpinnya orang-orang zalim juga. Makanya dikuasakan oleh Allah kepada mereka yang zalim, pemimpin yang zalim. Balasan dan hukuman dari Allah, sebab dan musabab. Dinasehatkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, wahai kaum muslimin, adanya pemimpin yang zalim, sosok penguasa yang kejam, penguasa yang hanya mementingkan dirinya sendiri, penguasa yang tidak kalian senangi, ingat, itu azab Allah kepada kalian karena dosa dan kemaksiatan kalian sendiri. Dan hukuman Allah itu tidak akan bisa kalian hentikan, tidak akan bisa kalian rubah dengan kekuatan kalian. Salah besar ketika umat mendapati pemimpinnya zalim, dia lawan dan dia tentang dengan kekuasaannya. Mereka lakukan ini dan itu. Bukan itu solusinya. Yang Hasan Al-Basri nasihatkan, hukuman Allah hanya bisa dihentikan dengan tobat, dengan istighfar. Benahi diri kalian, benahi agama kalian, kembali kalian kepada Allah ke jalan yang lurus. Hukuman itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan emosi, bukan dengan marah-marah, bukan dengan teriak-teriak yel-yel tertentu. Tobatlah kepada Allah. Terlalu banyak dosa yang ada pada kita umat ini. Berapa banyak kemaksiatan kita lakukan di setiap hari, ada di sekeliling kita. Benahi keagamaan kita, benahi hubungan kita dengan Allah, tobat dan istighfar, benahi akidah kita, benahi ibadah kita, akhlak dan muamalah kita, agar tercabut hukuman Allah tersebut
Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama berbenah diri, membenahi hubungan kita dengan Allah, membenahi agama kita, mendoakan baik kepada yang memimpin kita agar Allah berikan mereka taufik dan hidayah, peduli dan memperhatikan, mengayomi kita sebagai kaum muslimin. Karena ketika hubungan baik terjadi antara pemerintah dan yang dipimpinnya, kita sebagai rakyat biasa ini, yang ada adalah kemaslahatan. Negara itu akan aman, adil, sentosa, kemakmuran, dan lebih dari itu akhirat kita jaminannya dimuliakan oleh Allah, mendapatkan kebahagiaan surga yang menjadi tempat kembali bagi kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayah untuk taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, taat kepada yang memimpin dan memerintah kita. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan segenap kaum muslimin dari segala kejelekan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima tuhibbu wa tarda birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.